Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Selagi kita masih muda, bersukaria. Ya, senang-senanglah istilahnya ya. Selagi kamu masih muda, senang-senanglah. Pergilah ke mall, ngerokoklah, minum-minumlah. Oh, segala apa yang bisa kita lakukan, senang-senanglah. Keluar malam dan lain sebagainya. Ini dikatakan di situ, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Selagi kamu masih muda, kalau sudah tua nanti nggak bisa lagi pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, tidak bisa lagi happy-happy dengan temannya. Selagi masih muda, happy-happy lah. Itu kata firman Tuhan. Ya. Nah itu bilang bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa muda. Ya jangan buat hatimu sedih masa mudamu. Masa muda itu masa-masa yang harus dinikmati. Karena orang itu hanya muda sekali kan. Kalau orang sudah tua paling dibilang awet muda. Ya, tapi orang mengalami masa muda itu hanya sekali dalam sehidup. Seumur hidupnya hanya sekali. Makanya kata Pengkhotbah, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Dan turutilah keinginan hatimu, apapun yang kau inginkan, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, apapun yang dilihat matamu, lakukanlah semuanya. Nah, tapi kembali kan itu belum titik di situ ya. Belum titik kan? Ya, dikatakan di situ turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ya, kalau kau merasa dirimu muda, lakukanlah itu. Ya, tapi ingat ayat terakhirnya di bawah, bahwa semua akan berakhir di pengadilan. Ya. Nah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi dikatakan di situ segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi kita harus punya yang dikatakan hikmat ya. Hikmat itu apa? Hikmat datangnya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat. Ya, supaya kamu diberi apa yang kamu lakukan. Supaya Tuhan memberikan hikmat, apa yang kamu lakukan? Iya, meminta. Ya, mintalah maka kamu akan diberi. Kalau kamu nggak pernah minta, diberi nggak? Ya. Kalau saya misalnya ada peyek di sini, nih. Kalau kamu nggak minta ya dibiarin aja kayak gitu misalnya kan. Ya. Tapi kalau minta, dikasih. Hikmat itu Tuhan yang memberi, tapi kamu harus minta sama Tuhan. Dan ada kriteria Tuhan kan, siapa yang saya beri? Siapa yang saya beri? Siapa yang saya beri? Ya, tidak semua orang diberi hikmat. Ya, makanya tidak semua orang bisa memutuskan masalahnya dengan baik. Karena tidak ada hikmat padanya. Jadi orang yang diberi hikmat itu ya orang-orang yang tentu ya kamu melekat sama Tuhan kan. Ya, dekat sama Tuhan. Punya jam-jam doa, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kamu punya itu Tuhan kasih. Sama Salomo kan. Salomo, apa yang diminta Salomo? Bukan kekayaan kan. Dia yang tulis Pengkhotbah ini kan. Ya, dia anggap bahwa semua itu kesia-siaan kan. Bukan kekayaan, bukan kepintaran yang diminta, tapi apa? Hikmat. Ya, coba zaman itu. Ya, ketika ada dua ibu yang tertukar anaknya kan. Kalau bukan Tuhan yang kasih hikmat, potong aja anak itu. Ya yang punya anak tentu dia sayang anaknya kan. Biarin aja kasih ibu itu aja. Biar anaknya tetap hidup kan. Tapi yang bukan dia, ya udah potong aja. Nah, Tuhan kasih hikmat kan. Nah, di dalam masalah kalian pun pasti Tuhan kasih hikmat. Misalnya kamu disinggung orang. Kalau kamu nggak punya hikmat, pasti ini mau melayang kan. Kamu pukul orang, kamu dilaporkan, kamu di sel, kena denda,
Satu pukulan kan 1 juta kan. Ya. Nah ini orang-orang nggak berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat itu dia akan memikirkan kira-kira konsekuensinya apa, hasilnya apa, dan lain sebagainya. Ya, sama kalau kamu punya hikmat, kamu akan berpikir. Kamu tidak akan main-main belajar. Karena kamu akan berpikir semua. Orang tua udah keluar biaya untuk saya ke tempat ini. Ada orang yang udah berjuang untuk aku. Dan lain sebagainya. Sehingga kamu nggak akan main-main. Ya, kamu nggak asal-asal gitu. Karena ada hikmat yang Tuhan berikan dalam pikiranmu. Kembali, orang yang punya hikmat, ya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa loh. Ya, doa, tapi kalau kamu nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu nggak merasakan hadirat Tuhan, itu hanya sedang itu membuang-buang waktu. Karena kamu nggak mengalami apa-apa. Sehingga dalam hidupmu tidak terjadi perubahan. Sehingga berulang-ulang kamu nggak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman yang kamu lakukan. Nah itu diulang-ulang saja. Karena kamu nggak pernah mengalami namanya Tuhan. Sehingga hikmat itu nggak ada pada dirimu. Firman Tuhan katakan, boleh kamu di masa mudamu sesukamu lakukanlah apa ya. Tapi ada ukurannya di situ. Alat ukurnya apa? Tuhan kan. Bahwa semua akan diadili. Ya. Silakan aja mencuri apa semua. Merokok apa semua. Lakukan aja semua. Tapi ujung nanti kamu akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kamu lakukan. Ya, nah itu. Jadi dikatakan segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi minta hikmat. Kalau Tuhan sudah kasih hikmat, kamu bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan kasih pengetahuan lagi. Pengetahuan bukan masalah knowledge-nya saja, bukan masalah cara berpikirmu saja, tapi engkau akan selalu memikirkan dalam sudut pandangnya Tuhan. Oh, kira-kira kalau saya masak asal-asalan, kira-kira dampaknya apa ya? Ketika orang makan nggak enak, dia nggak akan bersyukur sama Tuhan. Nah, itu rentetannya semua kita harus pikirkan kan. Jadi tidak hanya sekedar masak, tidak hanya sekedar kamu membersihkan, tapi kamu lihat semua dalam sudut pandangnya Tuhan. Loh, kalau saya bawa mobil, kira-kira kalau menabrak orang dan lain sebagainya, dampaknya apa? Sehingga kita punya hikmat, punya pengetahuan yang mampu berpikir gitu. Sama kalau kamu punya hikmat, kamu akan berpikirkan, ya orang tua saya ini susah payah. Ada orang yang berlelah-lelah untuk melihat masa depan saya lebih baik. Apa yang saya harus lakukan? Kalau di dalam diri kita berontak, ngelawan, kamu nggak punya pengetahuan yang dari Tuhan. Hanya pengetahuanmu secara pikiranmu sendiri. Tapi nggak ada pikiran Tuhan. Jadi ada hikmat, ada pengetahuan. Nah kalau kamu miliki dua ini, pasti Tuhan kasih sukacita kan. Ya, dalam keadaan apapun kamu akan menerima gitu. Ya, ketika kamu ditegur, kamu akan menerima sebagai teguran untuk membentuk kamu. Walaupun menurut kamu, oh ini menyakitkan. Ya, tapi ketika kamu punya hikmat, punya pengetahuan, kamu akan mengerti itu bahwa ini sedang proses yang Tuhan sedang kerjakan, dan itu yang harus kita pahami. Saya kalau nggak memahami itu, waduh. Tapi ya Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih hikmat, sehingga kita menikmati hidup. Ya, mau ditegur, mau ini, ya kita mengerti bahwa ini bagian dari proses saya. Saya harus berjalan, saya harus melewati, bukan kita banyak alasan, banyak apa dan lain sebagainya. Ya, kita selalu mengandalkan pikiran kita. Nah, itu ya. Jadi selagi kamu masih muda, ya coba segala sesuatu yang positif ya. Ya, bukan yang negatif, yang positif. Ya, dicoba semua. Selagi kamu masih muda, oh kalau saya masih muda, gampang tuh belajar gitar. Manfaatkan waktu saya belajar gitar. Karena waktu itu begitu cepat berlalu kan. Ini kita nggak terasa udah Desember lagi kan. Benar nggak? Nah, pertanyaannya selama setahun ini apa yang kamu sudah kerjakan? Yang kelas 10 selama setahun ini kamu di sini apa? Oh dulu saya nggak bisa main gitar, sekarang saya sudah bisa main gitar. Berarti ada perkembangan yang kamu alami. Waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, kita namanya evaluasi diri kan, evaluasi diri. Apa yang saya sudah kerjakan selama setahun ini? Apakah waktu saya terbuang begitu saja? Kalau kemampuanmu hanya sebatas seperti ChatGPT, ditanya jawab, kamu akan digantikan dengan ChatGPT.
Jadi kamu harus lebih dari ChatGPT. Apa kekurangan ChatGPT? Kamu lihat kekurangannya apa? Ya dia nggak bisa membangun hubungan dengan manusia, nggak punya perasaan kan. ChatGPT itu nggak punya, mesin itu nggak punya perasaan. Ya, sedangkan manusia punya perasaan. Nah itu yang kamu harus bangun di situ, relasi dengan orang. Ya bagaimana berkomunikasi dengan orang. Karena kalau kemampuan kita disuruh buat tulisan, ChatGPT lebih bagus dia buatnya daripada kita. Lu suruh kerjain soal, lebih bagus dia kerjain soal. Sekarang kasih masuk ChatGPT suruh melukis, lebih bagus. AI sekarang udah bisa buat video sinetron seperti itu, bisa. Ya aku tinggal ngomong, tolong buatkan wajah saya 20 tahun lalu. Bisa dibuat ChatGPT, manusia nggak bisa buat. Apa kelebihan kamu ya dibanding ChatGPT? Kalau sama, kamu akan diganti. Kita akan digantikan ChatGPT. Jadi kembali di masa mudamu isilah hal-hal yang positif gitu. Hal-hal yang positif yang akan membangun dirimu ke depan gitu. Hidup ke depan itu Alkitab sudah katakan susah. Ya, perlengkapi dirimu terus. Kamu pegang handphone, cari tentang kemajuan-kemajuan teknologi. Saya katakan kalau kita punya pendidikan tinggi, kita yang dicari. Kita yang dicari. Gak usah kamu yang nyari. Kita yang dicari. Entah itu bawa seminar. Sekali kamu bawa seminar, bisa 5-6 juta yang bisa dicari orang 3 bulan, 4 bulan. Kamu bisa hanya cari dalam waktu sejam. Dan kamu dicari orang. Makanya kita harus punya kelebihan. Apa kelebihan saya? Semua orang bisa. Asal dari sekarang, asal kamu lihat potensi apa yang ada dalam dirimu, kembangkan itu. Dan saya katakan waktu kita berkejar dengan waktu. Berkejaran dengan waktu.